A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matit talabah. Al-aklu wasyurbu bi samtatin wahidatin ma'as sahabah. Kullu waqtina biha tu'iddu lil ibadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dan wajib kita haturkan setiap saat maupun setiap waktu dan setiap detik. Karena apa? Puji atau rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyaknya, yang tak terhingga, yang tak bisa kita hitung sampai kalkulator sehebat apapun, secanggih apapun gak akan bisa menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Hal yang terkecil, hal yang enggak pernah kita bayangkan, yang enggak pernah kita terpikirkan, yaitu hembusan napas. Bayangkan teman-teman, jika sedetik saja, semenit saja Allah itu mencabut nikmat bernapas itu dari kita, bagaimana rasanya? Oleh karena itu sangat perlu dan sangat wajib kita itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, langsung saja. Tema kita pada subuh kali ini adalah fadilah puasa atau manfaat puasa, yaitu bagi para jomblo. Yaitu adalah puasa adalah tips bagi para jomblo yang mungkin jomblo tersebut sangat ingin menikah. Ya, jadi teman-teman, perihal puasa tersebut, puasa ini memiliki banyak sekali manfaat. Terlebih manfaatnya dari segi jasmani maupun rohani. Manfaat dari segi duniawi maupun ukhrawi itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tak kalah pentingnya, puasa adalah menjadi peredam, menjadi sesuatu yang bisa mengontrol syahwat kita. Yang dalam tema kali ini adalah puasa itu bisa mengontrol syahwat. Puasa bisa mengontrol syahwat. Oleh karena itu, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya berpesan, apa? Bahwa syahwat tersebut adalah qahrun li aduwillah, bahwa syahwat itu bisa dimusnahkan, bisa ditaklukkan oleh puasa, karena syahwat adalah aduwillah, adalah musuh bagi Allah, musuh bagi Allah. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk puasa. Karena apa? Karena puasa tersebut mampu mengalahkan syahwat. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk puasa. Fa innahu wasilatu syaitan la'anahullahu ta'ala. Karena bahwasanya syahwat tersebut nih, adalah perantara setan. Setan. Untuk apa? Untuk mengalahkan manusia. Karena apa? Kenapa kok? Apa hubungannya syahwat dengan puasa? Karena syahwat itu, karena puasa kan
menahan lapar dan haus, menahan makan dan minum. Kenapa? Karena syahwat, makanannya syahwat itu adalah makan dan minum. Makanya Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Lagi sekali, syahwat itu makanannya makan dan minum. Nah, jadi kalau syahwat itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, otomatis syahwat juga puasa. Oleh karena itu, Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Nah, dalam suatu riwayat dulu pada waktu manusia itu belum terciptakan. Jadi syahwat itu syahwat dites sama Allah Subhanahu wa taala. Dites. Allah itu memiliki penelitian istilahnya. Nah, jadi syahwat itu dites. Gimana sih syahwat itu bisa terkalahkan? Itu kayak apa? Allah pertama itu memasukkan syahwat ke neraka. Neraka panas. Neraka panas. Setelah Allah memasukkan syahwat ke neraka yang begitu panas. Setelah dikeluarkan, Allah tanya, "Man ana wa man anta?" Lo siapa? Gue siapa? Gitu kata Allah. Kamu siapa? Dan saya siapa? Allah tanya kayak gitu ke syahwat. Ana, anta. Syahwat bilang, gue ya gue, lo ya lo gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wah nih belum bisa nih dikalahkan syahwat nih. Allah enggak berhenti di sana. Allah masukkan lagi syahwat ke neraka dingin, neraka yang sangat dingin. Mungkin lebih dingin dari kutub utara, kutub selatan, lebih dingin dari itu. Dimasukin nih syahwat. Pasti kedinginan tuh syahwat kan? Nah, setelah dikeluarkan lagi, Allah tanya lagi kayak tadi, "Man ana wa man anta?" Kamu siapa dan siapa aku? Masih ngeyel si syahwat nih. Ana, anta gitu katanya. Saya, kamu ya kamu gitu. Belum mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Setelah itu Allah memasukkan syahwat ini ke neraka kelaparan. Apa? Neraka kelaparan. Dimasukkanlah syahwat ini ke neraka kelaparan. Nah, akhirnya setelah dikeluarkan dari neraka kelaparan, barulah syahwat ini kapok, mengalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Man ana wa man anta?" Ana, anta wa anta rabbi katanya. Saya itu adalah hambamu, ana abduka wa anta rabbi. Saya adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Oleh karena itu syahwat itu dimasukkan ke neraka kelaparan tadi. Dari sanalah diambil hikmahnya bahwa syahwat itu bisa dikalahkan dengan berpuasa. Begitu. Itu. Jadi syahwat itu bisa dikalahkan dengan berpuasa. Jadi ini adalah tips bagi para laki-laki yang belum menikah. Karena ada satu saatnya kita laki-laki itu memiliki istilahnya masa yang kita itu kebelet nikah mungkin. Karena apa? Karena syahwat. Karena syahwat kita itu melonjak di sana. Nggak bisa ketahan. Itu hal yang manusiawi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada kita. Dalam satu riwayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau barang siapa yang menginginkan untuk menikah atau barang siapa yang sanggup untuk menikah,
Intinya digarisbawahi yang sanggup untuk menikah. Kalau nggak sanggup ya jangan. Untuk sanggup menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya lah ia menikah, segera menikah. Kalau udah mampu dari segi harta maupun mental, hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena bahwasanya menikah itu mampu menundukkan pandangan. Karena kita nih yang namanya mata itu, karena yang namanya mata itu sangat tertarik kepada suatu yang indah-indah. Gak bisa lihat banat-banat yang cantik-cantik. Itu mata, itu godaan mata. Karena apa? Di sekujur tubuhnya para wanita itu terdapat syaiton. Ada apa? Ada setan. Makanya itu setan nanti misalnya di wajah perempuan nih, ada setan di sana. Makanya kita itu setan itu menggoda. Lihat nih cantik. Padahal kita udah nundukin kepala aku, tapi matanya itu masih gitu-gitu. Itu godaan setan. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini juga menganjurkan kita untuk menikah kalau sudah siap. Nah, gimana kalau belum siap? Gimana tipsnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Menunggu. Ya, bagaimana tipsnya? Adalah puasa. Rasulullah melanjutkan, wa man lam yastati, katanya. Nah, gimana kalau belum siap nih untuk menikah? Fa alaihi bisawm, hendaklah puasa. Makanya saya tadi bilang puasa adalah tips bagi para jomblo. Itu kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk puasa? Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu adalah sebagai perisai. Karena syahwat itu bisa terkalahkan dengan puasa, yaitu menahan makan dan minum. Itu karena apa? Syahwat itu ketika kita kenyang, itu sangat banyak potensi kita untuk melakukan kemaksiatan di sana. Itu syahwat. Karena syahwat istilahnya nih, syahwat itu ketika dicas, istilahnya dikasih makan minum itu dicas, bakalan tenaganya syahwat itu bakalan besar. Besar. Tapi kalau enggak dicas bakalan lemes syahwat itu. Makanya kita dianjurkan puasa. Nah, itu. Dan sebagian dari fadilah berpuasa juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan dalam hadisnya, inna syaitana la yajri min bani adam majrad dam. Jadi setan nih itu mengalir di sekujur aliran darah kita. Itu kata Rasulullah. Setan itu mengalir di sekujur aliran darah. Fadayyaku majrabihi bilju. Maka aliran darah itu harus kita persempit. Jangan dikasih besar. Biar setan itu kalau besar aliran darahnya, nanti setan itu bisa lolos saja gitu. Nah, oleh karena itu Rasulullah bilang fadayyaku bilju'i. Maka persempitlah aliran darah kita itu bilju, dengan kelaparan, dengan lapar-lapar. Maksudnya adalah puasa. Puasa untuk berpuasa agar setan itu enggak bisa mengalir di dalam aliran darah kita.